Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasdiliana akan mempresentasikan tentang deadlock. Model sistem pada deadlock yaitu setiap tipe sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Yang pertama meminta atau request, yang kedua memakai atau use, yang ketiga melepaskan atau release. Karakteristik pada deadlock yaitu kondisi yang diperlukan. Pada kondisi yang diperlukan ada 4 karakter yaitu mutual exclusion, genggam dan tunggu, non-fragmentation, dan menunggu secara sirkuler. Karakter yang kedua yaitu resource allocation graph. Faktor dasar dari resource allocation graph menunjukkan bahwa pertama, apabila pada graph tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Yang kedua, apabila pada graph terdapat siklus sistem, kemungkinan deadlock dengan ketentuan yang pertama, jika pada sistem tipe sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. Dan jika pada sistem tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock. Pada metode menangani deadlock yaitu ada 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu yang pertama menggunakan protokol untuk menjaga bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemungkinan memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Untuk mencegah deadlock dapat dilakukan dengan meniadakan salah satu dari sistem syarat perlu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah mutual exclusion. Yang kedua, mencegah fault and wide. Yang ketiga, mencegah non-fragmentation. Dan yang keempat, mencegah kondisi menunggu sirkuler. Untuk menghindari deadlock ada 3 cara, yaitu dengan cara state selamat atau safe state. Yang kedua, algoritma resource allocation graph, dan yang ketiga algoritma Banker. Mendeteksi deadlock. Untuk mendeteksi deadlock ada 3 cara, yaitu yang pertama, satu anggota untuk setiap tipe sumber daya. Jika sumber daya mempunyai satu anggota, kita dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk resource allocation graph yang disebut wait for graph. Beberapa anggota. Yang kedua yaitu beberapa anggota untuk setiap tipe sumber daya. Untuk tipe sumber daya yang mempunyai beberapa anggota, digunakan algoritma yang sejenis dengan algoritma Banker dengan struktur daya seperti yang pertama available, yang kedua allocation, dan yang ketiga request. Yang ketiga, penggunaan algoritma deteksi. Untuk menjawab kapan dan berapa sering menggunakan algoritma deteksi, hal ini tergantung pada yang pertama beberapa sering terjadi deadlock, dan yang kedua beberapa proses yang perlu dilakukan rollback. Perbaikan dari deadlock. Pertama, terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminasi proses dapat digunakan salah satu dari dua metode di bawah ini. Yang pertama menghentikan atau abort semua proses yang deadlock. Yang kedua, menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Yang kedua, menunda sumber daya. Jika penundaan diperlukan untuk menghilangkan deadlock, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihlah korban. Yang kedua, lakukan rollback. Dan yang ketiga, harus dijamin starvation tidak akan terjadi. Yang metode kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock dilakukan kombinasi dari 3 algoritma dasar, yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mendeteksi deadlock. Kombinasi ketiga algoritma ini memungkinkan pengguna yang optimal untuk setiap sumber daya pada sistem. Sekian presentasi dari saya.